Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NPM 19111000154 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas F semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Sholat Wajib. Nah, materi pertama yaitu pengertian sholat, yang kedua syarat wajib sholat, yang ketiga syarat sah sholat, yang keempat rukun sholat, yang kelima keutamaan sholat, dan yang keenam tips khusyuk dalam sholat. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sholat dalam Islam mempunyai arti penting dan kedudukan yang sangat istimewa. Nah, materi selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Nah, jadi orang yang tidak waras atau orang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat. Selanjutnya, balik. Nah, balik ini artinya sudah cukup umur untuk mengetahui sesuatu yang sifatnya wajib. Nah, yang keempat, tamyiz atau mumayyiz. Maksudnya, usia yang mulai bisa membedakan antara yang baik dan benar dan yang salah, serta yang halal dan haram. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Yang pertama, rauful hadas atau bersih dari hadas maupun hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua, suci badan, tempat, dan pakaian. Jadi kalau kita ingin sholat, badan kita, tempat buat sholat, dan pakaian itu harus suci. Yang ketiga itu sitrul aurah atau menutup aurat. Nah, jadi menutup aurat ini dengan sempurna. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa jika auratnya kelihatan itu sholatnya tidak sah. Yang keempat, masuk waktu sholat. Jadi misalnya kalau sudah waktunya sholat zuhur, sholat asar. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Baiklah, materi yang keempat yaitu rukun sholat. Nah, adapun rukun sholat ini yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jadi, jika misalnya kita lagi sakit, jika kita tidak mampu untuk berdiri, bisa kita dengan duduk atau tidur seperti itu, telentang. Nah, yang kedua itu niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Terus selanjutnya juga sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, terus membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib. Tertib ini maksudnya setelah selesai sholat, hendaknya kita itu jangan langsung berdiri gitu. Kita hendaknya berdoa dulu, berzikir seperti itu. Nah, adapun keutamaan sholat wajib ini, yang pertama, mengingat Allah. Yang kedua, menjadi penolong. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, merupakan amalan utama. Yang keenam, bentuk syukur kepada Allah. Yang ketujuh, menghapus semua kesalahan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu merupakan keutamaan sholat ya. Nah, adapun materi selanjutnya, tips khusyuk dalam sholat. Yang pertama, meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita, melihat kita apapun yang kita lakukan. Yang kedua, mengikuti tata cara sholat dengan benar. Yang ketiga, memahami bacaan sholat. Yang keempat, fokus. Artinya di sini fokus terhadap sholat kita dan fokus terhadap bacaan sholat kita. Selanjutnya, menjalankan ibadah sholat di tempat yang nyaman dan bersih. Jadi, tempat yang bersih itu bisa membuat kita khusyuk dan tenang dalam menjalankan sholat. Dan yang terakhir, menganggap bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Nah, jadi maksudnya, dengan menganggap bahwa sholat ini adalah sholat terakhir kita, artinya ya ini sholat terakhir kita gitu. Karena kita belum tentu besok atau beberapa jam kemudian kita masih hidup seperti itu. Jadi beranggapan bahwa
ini adalah sholat terakhir kita yang kita persembahkan kepada Allah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun penulisan materi. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.